I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat berupa iman dan nikmat berupa Islam. Pertama-tama yang terhormat kepada Ustadz Wisnu selaku dosen pemangku mata kuliah Tarbiyah Islamiyah dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kami dari kelompok 7 kami hendak mempresentasikan hasil observasi yang telah kami lakukan di salah satu SLB di Bandar Lampung, yakni SLB Bina Insani. Sebelum kami berbicara lebih lanjut tentang profil, visi, misi, dan tujuan SLB ini, kami hendak memperkenalkan tujuan kami, yaitu dalam rangka menelusuri bagaimana sistem pembelajaran di sekolah yang dimana siswanya merupakan penyandang disabilitas. Bagaimana sistem pendidikan di sana, baik ilmu terapannya ataupun ilmu agamanya, yakni berupa akhlak. Baiklah, berikut profil SLB Bina Insani. Yang pertama adalah visi dari sekolah tersebut, yakni mewujudkan peserta didik yang terampil dan mandiri berdasarkan IMTAK dan IPTEK. Yang berikutnya adalah misi SLB Bina Insani. Yang pertama adalah menyiapkan peserta didik unggul dan memiliki potensi dalam bidang IMTEK, mengembangkan kemampuan orientasi mobilitas peserta didik, unggul potensi siswa dalam bidang seni, mengembangkan prestasi potensi siswa dalam bidang olahraga, mengembangkan peserta didik lulus ujian di atas standar nasional, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam bidang ICT, mengembangkan kemampuan peserta didik di dalam keterampilan massage, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam bidang pertanian, bidang home industry, dan memiliki kedisiplinan dan kepedulian terhadap lingkungan. Adapun yang ketiga adalah tujuan pendidikan SLB Bina Insani Bandar Lampung adalah yang pertama, siswa menjalankan agamanya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Siswa pula menguasai kemampuan life skill, dan siswa juga diharapkan mampu memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dan pastinya berdaya guna bagi bangsa dan masyarakat. Berikut adalah visi, misi, dan tujuan pendidikan di sekolah Bina Insani. Adapun sistem pembelajaran di sana, mereka menggunakan sistem satap, yaitu satu atap, ya, yang dimana sampai saat ini peserta didiknya sudah mencapai 34 orang, ya, 34 siswa, yakni dan juga sistem belajarnya itu dimulai dari pukul 1 siang hingga jam 5 sore. Kemudian Panti Asuhan Bina Netra ini juga bekerja sama dengan panti asuhan yang lain, ya, yaitu panti rehabilitas. Dan di dalamnya ketika kita membahas tentang tenaga pendidik, ada satu dari departemen pemerintahan dan juga ada 6 guru-guru yang ikut membantu atau tenaga-tenaga honorer. Ketika kita menelusuri, ya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan siswa itu buta secara penglihatan, ya ini bisa dari faktor lahir, kemudian dari faktor kecelakaan ataupun sakit. Di sana anak-anak akan dididik, ya, bagaimana memiliki keterampilan tidak hanya dari segi intelektual, tapi juga mereka memiliki life skill berupa pendidikan untuk massage, misalkan massage, IT, dan seni. Dan diharapkan ketika lulus mereka mampu melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, atau bahkan mereka bisa melanjutkan kuliah atau bisa menjadi dosen dan bisa berwirausaha.
Tidak hanya hal itu, ya, orientasi mobilitas juga diajarkan kepada para peserta didik dalam rangka mengasah kemandirian mereka. Bagaimana cara mereka duduk, bersalaman, makan, bahkan membaca, gitu ya. Dan cukup menarik teman-teman semua, bahwasanya mereka itu walaupun menyandang kekurangan atau kita sebut sebagai disabilitas, mereka itu cukup banyak menorehkan prestasi-prestasi yang sudah dihasilkan. Terbukti ketika kami berada di dalam ruangan itu banyak piala-piala yang sudah berjejer dengan rapi. Bukti bahwasanya itu merupakan salah satu kontribusi yang mereka lakukan secara nyata, bahwasanya keterbatasan dan kekurangan yang mereka miliki itu tidak menjadi sebuah hambatan untuk mengejar prestasi dan cita-cita yang mereka harapkan. Adapun pendidikan karakter Islam yang sudah diajarkan di dalam dan diajarkan dan diterapkan, yaitu ya misalkan mereka sudah menerapkan sholat berjamaah gitu ya, berjamaah misalkan pada waktu asar, karena memang sistem pembelajarannya pada waktu siang hingga waktu asar. Kemudian mereka sudah mulai membaca atau menghafal surat-surat pendek, ya, karena memang pemerintah kota sudah menerapkan Lampung Mengaji, ya. Mereka juga tidak hanya aktivitas ruhiyah, tapi mereka juga biasa melakukan aktivitas rihlah, ya, sesekali gitu kan, mereka melakukan kunjungan. Biasanya itu dilakukan pada hari Sabtu. Nah, itulah kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan gitu ya dalam bidang pendidikan karakter Islam dan juga pengasahan kemampuan atau keterampilan. Dari video ini kita bisa lihat salah satu kelas yang ada di SLBA Bina Insani. Ini merupakan kelas 3 SMA yang di dalamnya terdapat 5 siswa dalam satu kelas. Usia mereka ada yang 20 tahun sampai dengan 23 tahun. Jadi perlu kita ketahui bahwasannya siswa yang dapat sekolah di SLB ini tidak memandang usia. Yang paling muda 8 tahun dan yang paling tua usia di sini sekarang usia 23 tahun. Tidak memandang usia di sini dimaksudkan usia menuntut ilmu, kategori yang menuntut ilmu sampai tingkatan SMA. Jadi sistem kelas yang diterapkan di sini itu sistem Axel atau percepatan. Jadi kita lihat dulu atau tes terlebih dahulu kemampuan baca tulis braille-nya sudah lancar ataukah belum. Kita bisa melakukan tes baca tulis ini karena pada dasarnya sebelum mereka masuk di SLBA Bina Insani sudah mendapat binaan ketika mereka ada di panti. Jadi ketika mereka datang ke SLBA Bina Insani pada saat itu usia misalkan 20 tahun, tetapi sebelumnya dia tidak pernah mengikuti sekolah formal jenjang SD, SMP, dan sedangkan usia 20 tahun ini harusnya dia sudah duduk di jenjang SMA. Jadi anak 20 tahun ini dites terlebih dahulu kemampuan baca tulis braille-nya. Setelah itu guru menilainya, dan jika setelah mencapai kemampuan baca tulis braille-nya sudah mencukupi, anak ini langsung masuk ke tingkat SMA, dan di tingkat SD SMP itu dia hanya mengikuti ujian kelulusan saja. Hal ini diterapkan karena sekolah menyesuaikan juga dengan psikologi anak. Jika anak 20 tahun yang seharusnya sudah ada di tingkat SMA, tetapi dia ditempatkan di jenjang SD dan berbaur dengan anak usia 8 tahunan, pastinya akan terjadi ketidaknyamanan si anak yang berusia 20 tahun ini. Dengan hal tersebut, sekolah SLBA Bina Insani ini menerapkan sistem Axel pada jenjang sebelumnya.